Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rahmat Satrio Wahyudi. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Trilogi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara yang selama ini sudah kita ketahui yaitu pertama, Ingarso Sungtulodo yang artinya di depan memberikan contoh, panutan, dan teladan pada murid. Ingmadio Mangunkarso di tengah menyemangati, membangun kreativitas, melahirkan hal-hal baru yang produktif. Tuturi Handayani di belakang memberdayakan, mendukung potensi anak untuk berkembang dan tumbuh dengan optimal. Untuk filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat sehingga nantinya terbentuk masyarakat yang bijaksana. Yang kedua, guru harus menuntun murid. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dengan menggunakan sistem Among, di sini, sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh sehingga metodenya tidak menghendaki perintah-perintah dan paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang baik lahir maupun batin. Yang ketiga, yaitu cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta dan karsa sehingga menghasilkan karya. Semuanya harus dikembangkan secara seimbang dan holistik agar terjadinya kesempurnaan sehingga nantinya dapat terwujud masyarakat yang bijaksana. Dan yang keempat, pendidikan harus berpihak pada murid, yang artinya pendidikan tersebut harus bisa memenuhi tumbuh kembang murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara saya coba ilustrasikan seperti dalam perjalanan kereta api. Rel diibaratkan sebagai pemikiran-pemikiran atau filosofis dari Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara akan menuntun sebuah perjalanan pendidikan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Gerbong kereta merupakan sebuah institusi pendidikan, di mana di dalamnya terdapat seorang masinis dan asisten masinis yang diibaratkan sebagai orang tua peserta didik dan manajemen sekolah. Dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama di antara masinis dan asisten masinis untuk menjalankan kereta agar dapat selamat sampai tujuan. Peserta didik diibaratkan sebagai seorang penumpang, sedangkan beberapa tokoh seperti kondektur kereta, prama dan prami, petugas on-train cleaning, dan polisi khusus kereta api diibaratkan sebagai seorang guru yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kita memahami bahwa tugas guru tidak hanya mengajar, namun diantaranya adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, di mana itu semua digambarkan oleh para petugas di dalam kereta dengan tugasnya masing-masing. Yang pada akhirnya harapannya dapat menuntun penumpang, dalam hal ini peserta didik, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan di sini diibaratkan sebagai sebuah stasiun yang akan dituju oleh penumpang, di mana kebahagiaan bagi setiap orang tentu berbeda-beda. Yang menjadi tujuanlah ketika tercapai maka akan menjadi sebuah kebahagiaan. Yang utama dari perjalanan sebuah kereta api adalah kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak yang ada di dalamnya agar tujuan utama yaitu penumpang, dalam hal ini berhamba pada peserta didik, dapat selamat dan juga bahagia hingga mencapai stasiun tujuannya. Dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara menuntun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan murid.
Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntunan banyak di antara kita para guru justru kehilangan arah. Segala upaya kita lakukan untuk mencapai tuntutan tersebut, akibatnya justru mengorbankan kodrat anak. Banyak di antara kita para pendidik menempuh jalan menuntut, bukan menuntun. Maka dari itu diperlukan tuntunan yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Di sekolah tempat saya bertugas, terdapat beberapa program yang dapat mengerahkan dan mengembangkan potensi-potensi anak sebagai wujud penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat murid. Yang kedua, program pembiasaan seperti pembiasaan senyum, salam sapa sopan santun, sholat duha dan tadarus, dan pembiasaan Jumat Aksiku. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat. Dalam menuntun murid sesuai dengan perkembangan tumbuh kembangnya tersebut, tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, yaitu yang pertama, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bertugas menuntun kodrat anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, masih rendahnya motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Tantangan tersebut haruslah dicarikan solusi yang tepat agar guru mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu dengan membentuk dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi mengenai berbagai praktik baik dan mengembangkan keterampilan serta menguatkan pemahaman mengenai pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selain itu, kita juga dapat mendorong siswa untuk dapat menggali potensi diri sesuai minat dan bakatnya agar dapat berkembang sesuai kodratnya dan mencapai tujuan pendidikan, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Akhir kata, jadilah guru yang dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, memberikan teladan, serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.